Saya kok tadi malam mimpi diuber ular ya. Istri saya tuh penafsirannya lain. Ya. Jangan mimpi-mimpi yang gitulah katanya itu. Kenapa? Itu kayaknya ada perempuan yang lagi nguber-nguber api kan. Karena rupanya tafsir mimpi orang Jawa Barat sama orang Lombok tuh beda gitu. Ini kalau Lombok katanya kalau ada kita mimpi dikejar ular itu berarti ada orang yang nggak senang, ada yang ingin berniat mencelakakan, kan begitu biasanya. Nah, tapi kalau di sana tafsirnya itu lain gitu. Subhanallah. Masya Allah. Lalu istri saya nanya, Abi ketika di Uber itu berhasil digigit nggak? Hampir saya bilang gitu. Hampir saya bilang gitu. Subhanallah. Oh berarti Abi nggak jadi nikah kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil Islam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Islamic Center Hubul Watan dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan napas kita, mengembalikan kehidupan kita setelah sempat dimatikan dalam tidur kita tadi malam. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita mengkaji ayat yang ke-100 dari surat Yusuf ini, yang bunyi ayatnya tadi sudah kita baca dan sudah kita dengar, termasuk terjemahan yang terkandung di dalamnya. Tentu kita harus menengok ke belakang di awal surat dari surat Yusuf ini. Ketika memang Allah menyebut, dan disinilah satu-satunya Allah menyebutkan kepada baginda Nabi, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami akan ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Allah menyebutnya dengan ungkapan ahsanal qasas, cerita yang paling indah, cerita yang paling menarik. Dan sepertinya memang tidak ada cerita yang paling menarik yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an melebihi indah dan menariknya kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Di awal kisah Allah juga menyebut pada ayat di awal-awal dari surat Yusuf ini bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 rembulan. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba
wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayahanda, aku melihat ada 11 bintang, 1 rembulan, 1 matahari, 1 rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku lihat mereka semua sujud kepadaku. Itu kata Nabi Yusuf di awal cerita, menceritakan tentang kisah perjalanan yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf ini. Lalu ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam berkata kepada Nabi Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku yang tersayang dan tercinta, jangan sekali-kali engkau ceritakan kisah mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan bikin makar, bikin konspirasi yang akan bisa mencelakakan dirimu. Ternyata jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian nanti saudara-saudaranya merasa iri, lalu membuat konspirasi, dibuangnya Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Lalu saudara-saudaranya bercerita kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh rombongan yang mengambil air di sumur itu. Lalu Yusuf dibawa ke negeri Mesir, dijual kemudian kepada Malikul Aziz, salah satu pembesar di Mesir. Lalu kemudian beliau tumbuh besar di rumah seorang pembesar Mesir yang istrinya terkenal dengan nama Zulaikha. Lalu kemudian beliau dipenjara. Lalu sekeluar beliau dari penjara, inilah yang kemudian terjadi, yang Allah sebut di ayat yang ke-100 dari surat Yusuf ini. Beliau kemudian menempati posisi terhormat sebagai Perdana Menteri, ada yang bilang sebagai bendahara negara. Beliau menjadi seorang pembesar di Mesir. Setelah beliau menjadi seorang pembesar, maka kemudian wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Nabi Yusuf alaihissalam setelah kedua ibu bapaknya dan semua saudara-saudaranya yang 11 orang itu datang kemudian ke istananya, beliau kemudian menaikkan, mengangkat kedua orang tuanya untuk ikut di Arasy, ikut duduk di singgasana kebesarannya. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Jadi Arasy itu adalah singgasana kebesaran. Allah sering menyebut kata Arasy ini dalam Al-Quran. Misalnya ketika Allah bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman, ketika Sulaiman berkata kepada rakyatnya, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Hai kalian para rakyatku, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balkis sebelum ia datang menyerahkan diri kepadaku? Allah menyebut kata Arasy. Di surat Toha Allah menyebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam
di atas arasnya, di atas singgasananya. Ya. Terlepas nanti ada khilaf di kalangan para ulama apa makna dari Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini tentu bukan menjadi tema kajian kita pada pagi hari ini. Titik tekannya Allah menyebut kata arasy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, di ayat ini Allah juga menyebut kata arasy. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Nabi Yusuf kemudian mengangkat kedua orang tuanya, ibu bapaknya itu untuk ikut duduk di atas singgasana kehormatan dan kebesarannya. Wa kharru lahu sujada. Ya, perhatikan jemaah. Jadi begitu ibu bapaknya sudah berada di singgasana kebesarannya bersama seluruh saudara-saudaranya, kharru lahu sujada. Ibu bapaknya, saudara-saudaranya yang 11 orang itu kemudian bersujud kepada Nabi Yusuf. Ya. Ini sujud tentu sujud litakrim wat tabjil, sujud dalam rangka menghormati, sujud dalam rangka takzim, bukan sujud dalam rangka menyembah Nabi Yusuf. Ya, perhatikan jamaah rahimakumullah, dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam, begitu beliau pertama kali diciptakan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah, para malaikat kan disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Disuruh sujud, nah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu, saya sering mengatakan kalau yang ini sujud lit-ta'ah, sujud dalam rangka para malaikat taat kepada perintah Allah. Karena kan Allah yang perintahkan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Allah yang perintahkan, hai para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semuanya sujud. Para ulama memang berbeda penafsiran, apakah bentuk sujudnya itu sebagaimana sujud kita waktu kita sholat, atau sujudnya itu inhana. Inhana itu hanya sekedar membungkuk, ya, membungkuk memberikan penghormatan sebagaimana kalau kita melihat para hulu balang datang menghadap kepada para raja-raja, mereka membungkuk, memberi hormat. Nah, ada yang mengatakan sujudnya itu bentuknya seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan betul-betul sujud karena Allah menggunakan kata usjudu, sujudlah. Nah, terlepas apakah sujud sebagaimana yang kita lakukan dalam sholat ataukah hanya sekedar membungkuk sebagaimana saat kita ruku, yang jelas para malaikat bersujud. Ya, mohon maaf. Perhatikan jamaah rahimakumullah, saya selalu menyampaikan ini berulang-ulang, bahwa sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam sekali lagi namanya sujud lit-ta'ah, sujud karena para malaikat taat menjalankan perintah Allah, bukan sujud lil ibadah, bukan sujud dalam rangka menyembah Nabi Adam. Ya, perhatikan, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, ini saya bukan ingin menyebut seseorang, tetapi hanya sebagai sebuah gambaran. Terkadang pemikiran-pemikiran itu sering sangat-sangat liberal. Jadi ada seorang profesor doktor, orang hebat di Indonesia.
beliau pernah menulis kisah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam ini dalam salah satu bukunya yang sangat terkenal, dan masih tulisan itu sampai hari ini. Tapi beliau sudah meninggal. Dia mengatakan apa? Dalam bukunya itu dia mengatakan bahwa karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, saat Allah perintahkan semua malaikat sujud dan para malaikat semuanya bersujud kecuali iblis yang tidak mau bersujud, sang profesor doktor mengatakan berarti iblis itu jauh lebih bertauhid dibandingkan dengan para malaikat, katanya. Ya. Secara sekilas apa yang beliau sampaikan mungkin ada benarnya. Oh, iblis itu enggak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Kok malaikat mau sujud kepada selain Allah, yaitu kepada Adam? Berarti iblis jauh lebih bertauhid dibandingkan dengan para malaikat. Maka kembali saya ingin menjelaskan jamaah, sujudnya para malaikat itu sujud lit-ta'ah, sujud dalam rangka taat menjalankan perintah Allah, bukan sujud lil ibadah, bukan sujud dalam rangka menyembah Adam. Karena yang namanya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa saja yang Allah perintahkan mereka pasti kerjakan, apa saja yang Allah larang itu pasti mereka nggak akan kerjakan. Itu yang namanya malaikat. Jadi nggak mungkin malaikat itu nggak bakalan mau, pasti dia mau. Nah makanya sujud mereka itu sujud lit-ta'ah, bukan sujud lil ibadah. Sementara sujudnya Nabi Yakub yang merupakan ayahandanya Nabi Yusuf dalam cerita ini, begitu juga dengan ibunya Nabi Yusuf bersama 11 orang saudaranya, ini sujud lit takrim wat ta'zim wat tabjil, sujud sebagai penghormatan, juga bukan dalam rangka sujud menyembah Nabi Yusuf. Dan sujud seperti ini, perhatikan jamaah rahimakumullah, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahwa dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam itu dibolehkan sujud manusia kepada manusia, tapi sujud sebagai penghormatan saja. Ya, sujud sebagai penghormatan saja. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, ayah beliau yang seorang nabi. Ingat, ayah beliau nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, sujud kepada putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Perhatikan jamaah, dalam satu hadis atau dua hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya, bahwa Muaz ibnu Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Syam, beliau sempat melihat para asaqifah, uskup-uskup, para pendeta-pendeta di Syam itu. Jadi orang-orang Nasrani sujud sebagai bentuk penghormatan kepada para pendeta dan pembesar keagamaan mereka. Sepulang beliau dari Syam kembali ke Madinah, beliau sempat bersujud di hadapan Rasulullah SAW, Muaz bin Jabal, karena ingin menghormati Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Muaz, la taf'al hadza ya Muaz. Muaz, ente ngapa-ngapain kok sujud sama saya? Ya. Kok ente sujud sama saya? Kata Rasulullah SAW kepada Muaz. Lalu apa kata Muaz jamaah rahimakumullah? Ya Rasulullah, ketika saya berada di Syam, inni ra'aituhum yasjuduna li asaqifatihim
wa anta ahaqqu ayyasjuda laka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika saya berada di Syam, penduduk Syam itu sujud kepada tokoh-tokoh agama mereka. Dan menurut saya ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling pantas untuk kami sujud. Engkau yang jauh lebih pantas untuk manusia atau kami ini bersujud kepadamu dibandingkan dengan mereka-mereka itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Muaz bin Jabal, jangan kau pernah sujud kepada manusia. Lalu beliau mengatakan apa? Lau kuntu amiran ahadan. Ya, perhatikan ibu-ibu yang di belakang. Perhatikan hadis ini. Karena ini berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan istri kepada suaminya. Nabi mengatakan, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin. Andai kata saya dibolehkan memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, la amartu az-zaujata ayyasjuda li zaujiha. Niscaya pasti akan saya perintahkan para istri-istri untuk sujud kepada suami-suaminya. Min izami haqqihi laha, kata Nabi, saking tingginya kedudukan seorang suami di hadapan istrinya. Ya, ini asbabul wurud, sebab kenapa Rasulullah SAW menyebut hadis ini. Karena Muaz bin Jabal sekembali dari Syam itu sujud di hadapan Nabi. Maka beliau mengatakan, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha min izami haqqihi laha. Andai kata boleh saya perintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, niscaya saya akan perintahkan para istri-istri untuk sujud kepada para suaminya. Saking luar biasa kedudukan suami bagi seorang istri, jamaah rahimakumullah. Jadi dendek nih ya sujud salam sidokiman semaman baik kadang luwe ini jarang. Masya Allah, saya nggak keluwean dengan ini kadang girang ngelawan. Ya, Masya Allah, ampura ibu-ibu di belakang ya. Dengar suara saya ibu-ibu. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, perhatikan jamaah. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi Muaz bin Jabal, dalam riwayat yang lain Salman Al-Farisi. Ketika itu Salman Al-Farisi hadithul ahdi bil Islam. Dia baru saja masuk Islam, Salman Al-Farisi ini. Datang jauh-jauh dari negeri Persia mencari agama yang benar. Akhirnya dia masuk Islam di Madinah. Di hadapan Rasulullah SAW. Dia baru saja masuk Islam. Satu hari di tengah jalan dia menemukan Rasulullah SAW. Lalu Salman ini bersujud. Saking hormatnya kepada Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, beliau sujud di hadapan Nabi. Lalu apa kata Nabi kepada Salman? Tentu Salman ketika itu dia baru saja masuk Islam. Dia nggak tahu yang namanya begitu-begitu, dan itu biasa dilakukan di negeri Persia ketika mereka bersujud kepada raja-raja dan pembesar mereka. Ya, Salman akhirnya sujud di hadapan Nabi. Kata Nabi kepada Salman, ya Salman, la tasjud li ahadin. Jangan pernah kau sujud kepada siapapun. Wasjud lillazi la yamut. Tapi sujudlah engkau kepada zat yang tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, sujud seperti ini sebagaimana kisah malaikat di zaman Nabi Adam, tadi malaikat disuruh sujud. Sampai Nabi Isa itu masih dibolehkan sujud itu. Sebagaimana Nabi Yakub sujud kepada putranya Nabi Yusuf dalam ayat ini.
wa rafa'a abawaihi 'alal arsh wa kharru lahu sujjada. Jadi begitu Nabi Yusuf mengangkat dan menaikkan kedua orang tuanya untuk duduk di singgasananya, ayahnya dan ibunya bersama 11 orang saudaranya itu sujud di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Sujud seperti ini di zaman itu syariatnya masih boleh. Ya, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu masih boleh. Tapi setelah datang Nabi akhir zaman itu sudah nggak boleh lagi, jemaah. Ya, nggak boleh lagi. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Ya. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ayahanda, inilah takwil, inilah arti dari mimpiku yang sebelumnya aku ceritakan kepadamu. Ya, kan di awal kisah Nabi Yusuf tadi saya sampaikan, Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayah, tadi malam saya bermimpi melihat bintang, 11 bintang, matahari dan rembulan, kok semuanya sujud kepadaku. Persis dengan ayat ini. Ya, persis dengan ayat ini. Maka ketika itu Nabi Yakub berkata, "Shh, jangan kau ceritakan cerita itu." Karena Nabi Yakub sudah tahu bahwa putra beliau yang satu ini lain dari yang lain. Itulah sebabnya kenapa beliau sangat mencintainya, dan memang terlihat oleh saudara-saudaranya Nabi Yakub begitu mencintai Nabi Yusuf alaihissalam sehingga menimbulkan iri, dengki dan dendam di hati saudara-saudaranya. Tapi semua itu adalah skenario Allah, jamaah rahimakumullah. Skenario dari Allah bagaimana kemudian kelak Nabi Yusuf alaihissalam sampai kepada cerita yang Allah ceritakan di ayat 100 ini. Beliau sudah menjadi orang besar, duduk di singgasananya yang luar biasa. Lalu kemudian orang tua bersama seluruh saudaranya datang kepadanya, lalu kemudian sujud di hadapannya. Maka Nabi Yusuf berkata, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ayahanda, inilah tafsir mimpi. Inilah takwil, inilah makna dari mimpi yang dulu waktu kecil aku ceritakan kepadamu. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Ya, perhatikan jemaah. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya, telah menjadikan mimpi itu betul-betul menjadi nyata, jemaah. Ya, subhanallah. Jadi memang istilah para ulama jamaah, ada ru'yah yang disebut dengan ru'yah as-sadiqah, ada mimpi yang memang betul-betul menjadi nyata, ada mimpi yang disebut dengan adghasu ahlam, hanya bunga-bunga tidur saja. Ya. Hanya bunga-bunga tidur saja. Saya itu mohon maaf ibu-ibu. Saya sempat beberapa kali mimpi diuber oleh ular. Saya cerita sama istri saya paginya. Neng, saya biasa manggil istri saya Neng karena istri saya orang Jawa Barat. Ya. Jadi kalau orang ribut-ribut mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah, saya sering bilang biarin aja orang ribut nyebut dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau saya mah ahlus sunda wal jamaah, saya bilang. Karena istri saya orang Sunda. Saya cerita sama istri, Neng, saya kok tadi malam mimpi diuber ular ya. Istri saya itu penafsirannya lain. Ya. Jangan mimpi-mimpi yang gitulah katanya itu. Kenapa? Itu kayaknya ada perempuan yang lagi nguber-nguber api.
Karena rupanya tafsir mimpi orang Jawa Barat sama orang Lombok tuh beda gitu. Ini kalau Lombok katanya kalau ada kita mimpi dikejar ular itu berarti ada orang yang nggak senang, ada yang ingin berniat mencelakakan, kan begitu biasanya. Nah, tapi kalau di sana tafsirnya itu lain gitu. Subhanallah. Masya Allah. Lalu istri saya nanya, Abi ketika di Uber itu berhasil digigit nggak? Hampir saya bilang gitu. Hampir saya bilang. Subhanallah. Oh berarti Abi nggak jadi nikah kalau gitu. Subhanallah. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi ada mimpi yang disebut dengan ru'yatus shadiqah, mimpi yang memang betul-betul nyata. Ada mimpi yang adghasu ahlam, hanya mimpi bunga-bunga tidur saja. Wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijn wa jaa bikum minal badr min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, perhatikan jemaah. Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ibundanya, ahsana bi iz akhrajani minas sijn. Tuhanku, ya, maksudnya Tuhanku di sini adalah Allah. Karena sempat saya ngisi kajian subuh beberapa waktu yang lalu, Nabi Musa juga menyebut kata Rob. Rob di situ artinya sang raja. Kalau di sini waqad ahsana bi, Tuhanku begitu baik memperlakukan diriku. Iz akhrajani minas sijn. Setelah Allah mengeluarkan aku dari dalam penjara. Ya, perhatikan jemaah. Kata para ulama, Nabi Yusuf alaihissalam tidak menceritakan atau tidak berkata kepada ayahnya. Kan di awal cerita Nabi Yusuf itu dibuang minal jub ilal jub, ya, dibuang ke dalam sumur yang sangat tua. Nabi Yusuf tidak mengatakan Allah berbuat begitu baik memperlakukan saya setelah Allah mengeluarkan saya dari dalam penjara. Nabi Yusuf enggak bercerita Allah menyelamatkan saya ketika saudara-saudara saya membuang saya masuk ke dalam sumur, lalu Allah kemudian keluarkan saya dari dalam sumur itu. Nabi Yusuf enggak menceritakan itu. Yang diceritakannya, Allah begitu luar biasa berbuat baik kepada saya ketika Allah mengeluarkan saya dari dalam penjara. Kenapa? Karena memang sebabnya masuk penjara ini, ya, perhatikan, itu bukan karena perbuatan saudara-saudaranya. Kalau ini kan karena perbuatannya Zulaikha. Ya. Allah begitu baik sama saya, kata Nabi Yusuf, ketika Allah mengeluarkan saya dari dalam penjara. Lalu kemudian beliau menempati posisi yang sangat luar biasa. Wa jaa bikum minal badwi mim ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Lalu kemudian kata Nabi Yusuf, ini memang skenario Allah ini luar biasa, katanya. Setelah Allah keluarkan saya dari dalam penjara, kemudian Allah mengangkat saya menjadi pejabat negara. Kalian didatangkannya dari badwi, ya. Allah menyebutnya dengan kata badwi. Badwi ini kita sering mendengar istilah Arab Badui. Ya, Arab Badui itu sering identik dengan orang-orang yang sangat kampungan. Ya, datang dari atas gunung, mohon maaf, dengan cara bahasa Sasak, dengan gawah. Ya, ya, mohon maaf, dengan gawah. Ya, dengan gawah. Dan beda marak cerita dengan gawah. Sandik tahu bahasa Indonesia cermin. Datang beli cermin ke toke di Cakra. Dia nggak bisa nyebut cermin bahasa Indonesianya apa.
Toke saya mau beli apa? Itu yang kita melihat dia melihat kita. Apa itu katanya? Itu yang dia melihat kita juga melihat dia. Ini ngerti toke itu. Ya. Ya biasanya mohon maaf. Mudah-mudahan orang kawah nggak tersinggung dengar saya. Barangkali ada yang dengar ini. Nanti kalau saya ke Sekoto, gua habis rasa malah. Saya kan nyebut gawah saja, nggak pernah nyebut Sekoto. Sama kayak ada orang, mohon maaf sekali lagi orang gawah juga. Datang beli ke toke di Cina di Cakra. Dia bilang, toke mau beli sekop 1 tambah 1, dia bilang itu. Ya, kesugulang sekop tambah 1, dia bilang itu. Maling tebaitang sekop tambah 1, sekop doang sampai habis stok sekop di toko itu. Bapak ini gimana, sudah habis stok sekop saya di dalam, kok selalu bilang tambah 1? Mal ternyata cangkul pacul maksudnya tambah itu. Masya Allah, beli sekop tambah 1 katanya. Sekop aja yang diambilin. Ternyata maksudnya tambah itu sih dengan nambah itu. Subhanallah. Jadi Allah menyebut kata badui dalam ayat ini jemaah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam bersama keluarga besarnya memang tinggal di badui. Tinggal di, kalau bahasa Sasaknya, repuk. Desa itu masih dia agak kotaan desa. Ya. Kampung juga masih agak desa, agak kota lah. Nah, tapi kalau repuk itu terpencil sekali, ya, listrik belum masuk gitu. Ya, makanya Nabi Yusuf mengatakan, Allah keluarkan saya dari dalam penjara, kemudian Allah datangkan kalian ke sini, datangkan ke kota. Ini skenario yang luar biasa, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Allah datangkan waja'a bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya. Kalian didatangkan dari kampung, dari repuk, dari desa pedalaman yang nun jauh di sana. Disampaikan ke sini mim ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, perhatikan jemaah. Ungkapan Nabi Yusuf ini luar biasa ini. Beliau mengatakan, saya dikeluarkan dari penjara, Allah begitu baik kepada saya, lalu Allah datangkan kalian menemui saya di sini. Setelah terjadi, ya, setelah terjadi begitu pandainya syaitan membuat permusuhan antara saya dan saudara-saudara saya. Padahal yang memusuhi Nabi Yusuf hanya saudaranya, beliau nggak pernah memusuhi saudara-saudaranya. Ini menunjukkan sikap tawadu Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Jadi seolah-olah permusuhan itu terjadi di antara dua belah pihak. Ya, kan bisa saja Nabi Yusuf mengatakan mimba di an-nazaga syaitonu baina ikhwati, tanpa ada baini. Setelah syaitan berhasil membuat kerusuhan, perpecahan, permusuhan di antara atau di dalam hati saudara-saudara saya. Tetapi Nabi Yusuf mengatakan antara saya dengan saudara-saudara saya. Padahal beliau nggak pernah di dalam hatinya ada perasaan memusuhi saudara-saudaranya, karena permusuhan ini hanya dari satu pihak, yaitu saudara-saudaranya itu. Tapi beliau dengan segala ketawaduannya, kerendahan hatinya, mengatakan antara permusuhan ini antara saya dengan saudara-saudara saya. Seolah-olah beliau
ikut memusuhi. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam gak ada perasaan marah, benci, ya, memusuhi saudara-saudaranya ini. Ya, dan padahal saat itu beliau sudah menjadi pejabat negara. Ini sebuah ketawaduan yang kita semua harus belajar dari ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam ini, mimba di an-nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, subhanallah. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Inna rabbi latifun lima yasha. Ya, sesungguhnya Tuhanku latifun, beliau begitu lembut. Begitu lembut lima yasha terhadap semua skenario yang Tuhanku kehendaki. Artinya subhanallah, skenario bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dari awal kisah jamaah, maka pantas Allah menyebutnya dengan sebutan ahsanal qasas, cerita yang paling menarik, cerita yang paling indah, cerita yang betul-betul berakhir dengan happy ending. Ya, ada surat dalam Al-Quran misalnya namanya surat Al-Qasas jamaah. Al-Qasas itu kan bentuk jamak dari kata kisah. Kisah artinya cerita, jamaknya pluralnya adalah qasas. Tapi itu berisi cerita dari awal sampai akhir tentang ceritanya Nabi Musa. Ya, itu cerita tentang Nabi Musa dari semenjak beliau lahir, kemudian bagaimana Fir'aun nanti ditenggelamkan. Tapi Allah enggak menyebut cerita Nabi Musa itu dengan sebutan ahsanal qasas. Inilah satu-satunya cerita, sekali lagi jamaah rahimakumullah, yang Allah sebut dengan sebutan ahsanal qasas, yang kalau boleh disimpulkan dengan satu ungkapan, sengsara membawa nikmat. Ya, itu makna dari ahsanal qasas itu, sengsara membawa nikmat. Dulu pernah ada sinetron terkenal judulnya Sengsara Membawa Nikmat, karena bagaimana beliau menderita dibuang oleh saudara-saudaranya, bagaimana kemudian beliau harus masuk penjara. Ya, di penjara dia cerita sama dua orang temannya dalam penjara, nanti waktu ente keluar dari penjara ceritain ya sama tuan sama raja ente. Itu boleh dilupain sama setan itu. Ya, temannya yang kemudian jadi tukang beri minum sang raja sampai bertahun-tahun. Allah memang buat skenario itu demikian, makanya begitu lembut. Makanya Nabi Musa mengatakan apa? Inna rabbi latifun lima yasha. Saking lembutnya sehingga orang gak sadar skenario Allah ini sangat luar biasa. Sampai kemudian nanti sang raja bermimpi, ya, bermimpi yang semua para ahli tafsir mimpi didatangkan, semuanya mengatakan adghasu ahlam, itu mimpi hanya bunga tidur raja. Ya, tapi kemudian baru si tukang pemberi minum raja itu ingat dia punya teman seorang ahli mimpi yang masih tertahan rupanya berada dalam penjara. Ya, sampai kemudian saya ingat Tuhan, saya itu raja, saya ingat sang raja bahwa ada teman saya dulu masuk penjara, masih di penjara. Dia itu lupaku sekali, pintar sekali menafsirkan mimpi. Panggil. Dipanggillah, maka kemudian beliau menempati posisi yang sangat luar biasa itu. Maka pantas Nabi Yusuf mengatakan inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku begitu lembut. Ya, membuat skenario untuk sesuatu yang dia kehendaki itu luar biasa. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, subhanallah, innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, al-alim, zat yang maha mengetahui. Ya, perhatikan jamaah, Allah dalam Al-Quran ketika menyebut nama untuk Allah, sifat Allah al-alim,
selalu Allah menggunakan kata alim. Ya. Alim itu beda dengan alim. Ya. Kalau alim itu jamaknya ulama. Ya. Alim itu orang alim. Jamaknya adalah ulama. Dan tidak pernah Allah menyebut dirinya dengan sebutan al-alim, tapi selalu menyebutnya al-alim. Beda alim dengan alim, itu beda. Ya. Kalau alim itu maha mengetahui. Kalau ulama nggak boleh disebut dengan alim, nggak boleh disebut sebagai orang yang maha mengetahui, itu naudzubillah, nggak ada. Ya, tapi dia mengatakan dia seorang yang alim, dia seorang alim, seorang yang ulama. Itu alim. Jangan bilang dia itu seorang yang alim gitu. Itu salah itu. Ya. Jadi alim. Innahu huwal alim. Sesungguhnya dia Tuhanku itu al-alim, zat yang maha alim. Ya, perhatikan jemaah. Saya sering mengatakan, apa bedanya ilmunya Allah dengan ilmunya manusia? Selalu jawabannya pasti berbeda-beda. Oh, Allah itu, manusia itu ilmunya terbatas, Allah ilmunya enggak terbatas. Betul jawaban itu. Ya. Allah ilmunya maha luas, sementara manusia ilmunya sangat cetek. Betul jawaban itu. Tapi ada satu perbedaan mendasar antara ilmunya Allah dengan ilmunya manusia. Apa itu? Saya sering mengatakan, ilmullah ya la yasbiquhul jahlu. Ilmu Allah itu tidak didahului oleh tidak tahu, jemaah. Itu ilmunya Allah. Kalau kita kan bisa ngaji setelah kita belajar dulu, kita tahu sesuatu setelah sebelumnya kita tidak tahu. Itu ilmunya manusia. Tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala la yasbiquhul jahlu, tidak didahului oleh tidak tahu. Jadi Allah itu tahu terus. Karena kalau ilmu Allah didahului oleh tidak tahu, ya apa bedanya dengan kita makhluknya? Makanya itulah perbedaan antara al-alim dengan al-alim. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dia Tuhanku itu zat yang maha alim, zat yang maha mengetahui. Al-hakimu, dan zat yang maha bijaksana. Ya, subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Sengaja Nabi Yusuf menggunakan dua ungkapan ini. Innahu huwal alimu. Karena Nabi Yusuf tahu betul bagaimana pengetahuan Allah yang telah menskenario kisah yang terjadi pada dirinya, dan bagaimana hikmah dan bagaimana bijaksananya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jalan hidup, skenario dalam kehidupan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah betul-betul alim dan Allah betul-betul bijaksana. Maka pantas Nabi Yusuf menutup ungkapan ayat ini dengan mengatakan, innahu huwal halimu al-hakimu. Udah habis waktu ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Enggak ada tanya jawab atau waktu sudah habis? Hah? Ada yang bertanya? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Tuan Guru. Tadi penjelasan masalah sujudnya Nabi Yakub terhadap putranya Nabi Yusuf gitu. Tadi sujudnya itu menurut keterangan yang tadi
itu sujudnya tidak seperti sujudnya sholat gitulah. Tapi mohon penjelasannya, kalau begitu cara sujudnya itu bagaimana begitulah. Apakah seperti sujudnya atau sungkemnya seperti teman-teman Jawa itu cara sungkemnya, atau sujudnya itu hanya sekedar penghormatan seperti hormatnya orang Jepang itu terhadap pembesarnya begitu, atau model sujudnya itu seperti sujud syukur begitulah. Kalau sujud syukur ini di luar sholat begitu kan. Mohon penjelasannya Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang namanya sujud itu sama sebagaimana sujud kita dalam sholat, itulah namanya sujud. Ya. Dan tentu sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa syariat sujud ini dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa itu dia masih dibolehkan selama niatnya bukan untuk beribadah kepada yang disujudi, ya, hanya sebatas takrim, tabjil, ta'zim, itu untuk memberikan penghormatan, itu boleh-boleh saja. Nah, sering kita melihat, sebenarnya bukan hanya di Jawa, di Lombok ini kalau ada acara-acara pernikahan, kadang anak itu setelah dia diakad nikahkan, itu sungkemannya sampai ada yang sampai sujud di kaki orang tuanya. Ya, mudah-mudahan, saya ingin mengatakan mudah-mudahan itu bukan sesuatu yang syirik. Mudah-mudahan kalau niatnya bukan untuk, dan saya yakin tidak ada niat dari anak-anak untuk menyembah orang tuanya, ya. Jadi intinya selama tidak ada niat untuk menyembah kepada yang disujudi, itu tidak apa-apa, tetapi sebaiknya dihindari, ya. Sebaiknya dihindari, dan itu tidak dilakukan, takutnya kena dengan hadis Nabi tadi, andai kata saya boleh perintahkan manusia untuk sujud kepada seseorang, niscaya saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, saking tingginya kedudukan seorang suami di mata seorang istri. Jadi saya ingin mengatakan mudah-mudahan itu bukan sesuatu yang syirik, bukan sesuatu yang terlarang, karena itu hanya sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghormatan seorang anak kepada orang tuanya. Tapi saya ingin mengatakan itu sebaiknya jangan dilakukan, ya, takutnya itu masuk dalam sesuatu yang dilarang. Jadi begitu, ya. Jadi sujudnya itu ya sebagaimana sujud kita sujud gitu, ya. Itulah cara sujudnya, karena tidak ada dalam bahasa Arab makna kata sujud selain dengan apa yang seperti yang kita praktekkan itu. Makanya tadi saya mengatakan ketika para malaikat sujud kepada Nabi Adam, memang para ulama ada khilaf. Ada yang mengatakan sujud ya sebagaimana sujud kita ketika kita sholat. Tetapi memang sujudnya niatnya lit-ta'ah, untuk taat kepada perintah Allah, bukan untuk ibadah. Ada yang mengatakan inhana itu hanya membungkuk saja, sebagaimana ketika kita melihat misalnya seorang menghadap kepada raja, dia memberi hormat dan lain sebagainya. Itu diantara pendapat para ulama. Tetapi kalau kita mau memaknakan kata sujud yang sesungguhnya, itu persis sebagaimana sujud kita ketika kita sholat. Yang bedakannya niat saja, ya. Hati kita ketika kita sujud itu atau ketika misalnya Nabi Yakub sujud kepada putranya, apakah niatnya ingin menyembah Nabi Yusuf ataukah tidak? Saya yakin itu tentu tidak ada dalam hatinya. Dia hanya sujud sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk karena dia tahu anaknya sudah jadi pembesar, sebagai pejabat, sebagai seorang raja. Dan Nabi Yakub juga tahu bahwa putranya Nabi Yusuf bukan hanya seorang pembesar,
dari sisi dunia, tetapi juga seorang pembesar di sisi Allah karena beliau seorang nabi dan rasul, ya, seorang nabi dan rasul. Jadi sujud sebagaimana sujud yang kita lakukan, bedanya hanya niatnya saja. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah. Wakhtim lana ya Rabbana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.